warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mendownload dan menggunakan software hadis bernama aplikasi Hadissoft. Untuk langkah awal yang dapat dilakukan adalah mendownload Hadissoft. Dan untuk mendownloadnya, teman-teman bisa menggunakan Chrome atau aplikasi internet lainnya. Dan di sini kita akan mengetikkan kata kunci download Hadissoft. Maka nantinya akan keluar beberapa pilihan. Lalu teman-teman dapat mendownload internet arsip di setup Hadissoft seperti yang saya klik di sini. Nah, setelah muncul, teman-teman langsung scroll ke bawah, lalu klik unduh untuk mendownload aplikasi Hadissoft sehingga nantinya dapat digunakan. Setelah aplikasi Hadissoft diunduh, nantinya akan keluar di file manager teman-teman, lalu langsung saja klik install untuk nantinya dapat menggunakan aplikasi Hadissoft. Selanjutnya kita akan masuk kepada aplikasi Hadissoft. Jadi Hadissoft ini adalah software hadis yang tentunya berguna untuk mentakhrij kitab-kitab hadis, atau mungkin mentakhrij hadis-hadis yang nantinya teman-teman gunakan untuk melihat apakah hadis tersebut ada dalam kitab A, B, C atau yang lainnya, atau apakah hadis-hadis yang teman-teman cari berkualitas sahih, hasan, dhaif dan lain sebagainya. Nah, dalam Hadissoft sendiri terdapat beberapa kitab kutubut tis'ah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Darimi, Musnad Ahmad, Muwatta Malik, Sunan Daruqutni, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Al-Mustadrak dan Musnad Asy-Syafi'i. Nah, jadi aplikasi Hadissoft ini adalah software hadis dari beberapa software hadis lainnya, dan menurut saya Hadissoft ini adalah software hadis yang sangat mudah digunakan. Selain bahasa penghantar dalam software ini bahasa Indonesia, cara menggunakannya juga sangat simpel dan sangat mudah digunakan untuk pemula agar dapat mentakhrij hadis dengan baik. Selanjutnya kita akan masuk untuk mencoba hadis yang akan kita cari. Lalu nanti kita akan melihat hadis tersebut ada di kitab mana saja dan bagaimana keterangan para perawi. Nah, jadi teman-teman bebas menggunakan kata kunci apa, hadis apa yang teman-teman inginkan untuk menggunakan Hadissoft ini atau mencari hadis-hadis ini. Oke, di sini kita bisa mengklik satu kata kunci. Jadi kita bisa contoh, kita bisa mengklik kata kunci sholat. Nah, di sini terlihat dari aplikasi Hadissoft telah ditemukan beberapa temuan yang tentunya ini sangat membantu. Dalam beberapa kitab yang disebutkan tadi terdapat hadis-hadis yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Contohnya seperti Sahih Bukhari ada 8 hadis, Sunan At-Tirmizi ada 2 hadis, Sunan Abu Daud 5 hadis, Sunan An-Nasa'i 12 hadis, Musnad Ahmad 96 hadis,
dan itu adalah hasil-hasil dari kata kunci sholat yang kita temukan dari aplikasi software hadis. Nah, ini bisa teman-teman baca kata kunci sholat. Hadis ini berisi tentang sholat, tentang nih, barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menyolatkannya, maka sebagiannya pahala satu kirat. Jadi ini secara tidak langsung juga menjelaskan seorang jenazah itu harus disolatkan. Mungkin ketika teman-teman ingin mencari topik bahasan yang lain, mungkin teman-teman bisa lebih komplit untuk mencari atau mungkin untuk menuliskan kata kuncinya. Mungkin ini dapat dipahami ya. Dan di sini ada beberapa fitur atau tools yang mungkin bisa kita manfaatkan. Di sini ada daftar hadis, dan di sini adalah sanad hadis, dan di sini hadis yang serupa. Nah, dari hadis riwayat Bukhari nomor 1240 terdapat hadis-hadis yang serupa. Di sini juga ada tools yang menjelaskan atau nantinya akan memaparkan beberapa hadis serupa tentang hadis yang kita bahas, tentang hadis yang kita temui dari kata kunci sholat. Mungkin agar dapat kita lihat, langsung saja kita klik hadis serupa. Nah, hadis serupa ini tertera begitu, itu sudah terlihat jelas. Ada Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ahmad, Musnad Ahmad. Nah, itu memaparkan, menjelaskan hadis-hadis yang serupa dengan kitab atau mungkin dengan hadis Bukhari nomor 1240. Nah, di sini ada sanad hadis. Di sini menjelaskan tentang para perawi yang meriwayatkan hadis, urutan para perawi yang meriwayatkan hadis. Jadi terlihat begitu mudah, mungkin begitu jelas. Mungkin ketika kita melihat di sini hanya pemaparan bacaan, nah dalam tulis sanad hadis ini kita bisa melihat runtutan dari bawah ke atas, siapa saja yang memulai atau rawi mana yang pertama dan mana rawi yang terakhir. Di sini mungkin kita bisa lihat Abdurrahman bin Sakhar. Nah, di sini juga nantinya kita akan bisa mengetahui kualitas perawi. Nah, ini Abdurrahman bin Sakhar, kunyahnya adalah Abu Hurairah yang sering kita ketahui, seorang sahabat Nabi, dan nasabnya Ad-Dawisi Al-Yamani. Dia termasuk golongan sahabat. Dia hidup di Madinah dan wafat di Madinah, dan tahun wafatnya adalah 57 Hijriah. Nah, adapun di sini juga tertera komentar ulama tentang perawi, dan ini memaparkan bagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani memaparkan bahwasanya Abu Hurairah adalah sahabat. Jumlah hadis yang Abu Hurairah riwayatkan, Bukhari 1339 hadis, Muslim 1009 hadis, Tirmizi 598 hadis, dan begitu seterusnya. Selanjutnya dan itu mungkin sekilas gambaran atau mungkin penggunaan awal dari penggunaan hadis soft, yang tentunya ketika kita mengklik atau menuliskan kata kunci apapun yang sesuai dengan kebutuhan, maka nantinya akan muncul beberapa hadis yang berkaitan dengan apa yang kita tuliskan. Dan kelebihannya itu tadi,
bahasa pengantar yang ada dalam software hadis ini yaitu bahasa Indonesia. Mungkin berbeda dengan beberapa software hadis yang lain yang bahasa pengantarnya bahasa Arab, yang mungkin ada dari beberapa kita yang awam akan mengalami kesulitan untuk mengaplikasikan penggunaan software hadis. Nah, mungkin kita akan mencoba satu contoh lagi, yakni zakat. Nah, langsung saja kita klik mencari. Nah, sini keluar beberapa pencarian mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan zakat, yang berkaitan dengan apa yang kita tuliskan di kata kunci. Nah, ini terlihat ada dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad. Nah, begitu teman-teman. Nah, mungkin kita melihat jalur periwayatan juga. Nah, ini jadi tadi ketika ini juga dilakukan oleh Abdurrahman bin Sakhar, ini Abu Hurairah. Mungkin kita akan melihat kualitas seorang perawi dari sini. Abu Zur'ah yang bisa teman-teman baca di sini. Dan komentar, ada komentar ulama, dia mengatakan, Yahya bin Ma'in mengatakan bahwa perawi ini sikoh. Ibnu Qurashi mengatakan bahwa Soduk sikoh, dan Ibnu Hibban disebutkan bahwa perawi ini as-sikoh. Ini adalah jumlah hadis yang beliau riwayatkan dalam beberapa kitab hadis yang ada. Dan mungkin ya demikian gambaran mengenai penggunaan hadis soft, dan ini sangat memudahkan kita untuk mentakhrij hadis-hadis yang ingin kita cari, ingin kita temukan berada dalam kitab mana saja, dan apakah hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi yang sikoh, yang sahih atau tidak. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.